suka ngusir jamaah, beliau ikut dakwah, beliau pun diusir. Yang ngusir siapa itu ceritanya itu? Masya Allah, Babinsa yang ada di Sukabumi, contohnya adalah saksinya adalah Kolonel Edi dan Ngaus Bukom Bahri, Pak Bahri. Kurang ajar siapa yang menurut aku Babinsanya. Sudah lapor FT, mana KTP-nya? Jadi ngotot KTP-nya mana? Keluarkan cepat. Pakai sorban, pakai gamis, sudah nggak tahu ini jenderal kan? Keluarkan KTP-mu mana? Maka saya karena sedikit saya Anda dan Kolonel Edi sekarang udah Kolonel, Pak Edi tolong keluarkan. Dimintai KTP kok langsung tak ke temannya. Begitu teman saya Pak Edi menyerahkan gini, KTP-nya kan Letnan Kolonel. Siap komandan, siap kan. Yang kau bentak-bentak itu jenderal Marskal pertama dia kau bantah. Maka aduh ampun, jangan aku dulu. Pak Jenderal, apa enggak sedikit aja nih? Apa perbedaan hidup dulu dengan dunia yang begitu dahsyat, jabatan yang tinggi, kemuliaan di sana sini, tidak ada sunnah dalam diri. Mana foto tadi lihat? Mana foto lama coba lihat? Foto masa muda. Ini teman-teman sekalian, ini beliau dulu nih. Nggak ada jenggot, nggak ada apa-apa, ganteng membahana, masya Allah. Nah, sekarang sudah seperti kiai. Kalau kita nggak kenalkan beliau jenderal, nggak ada orang percaya. Mana jenderal dari mana? Ini hafiz ulama wali Allah ini gitu. Subhanallah, subhanallah. Iya. Gimana Pak Jenderal? Betul sekali. Kita di saat saya belum ikut kegiatan jamaah tabligh ini, masya Allah, sholatnya saya suka-suka ya. Jadi batin ini tidak tenang pada saat ikut jamaah tabligh ini. Kita tidak bisa melangkahkan kaki kita betapa sulitnya, walaupun masjidnya itu agak dekat itu, tidak jauh, terlalu jauh, masih betapa sulitnya. Bisa minta tolong nggak? HP saya dicas. Tapi kalau sekarang ini, setelah ikut jamaah ini, ditekankan setengah jam sebelumnya sudah berada di masjid. Jadi belum azan dari masjid ya? Ini sudah, maka otaknya sama jamaah tabligh itu setelah sholat subuh, duhur nanti di mana? Begitu sudah kan asar di mana? Jadi sudah pemikiran maghribnya di mana? Ini yang luar biasa. Iya, maka saya kebahagiaan yang sangat. Maka berbahagialah setelah saya ikut 40 hari 3 kali, 4 bulan sekali. Hari saya kan muncul 14 kali 3 hari. Tapi belum sampai 20 hari, belum sampai 40 hari. Insya Allah nanti setelah November mungkin kepingin ke India, kepingin 40 hari. Walaupun sekarang masih alias saya jadi belum 40 hari alias saya. Subhanallah, Pak Kiai. Saya manggil Kiai ini sekarang. Masya Allah. Beliau dulu saya dengar cerita pernah mengusir jamaah. Kenapa ceritanya? Kenapa benci kalimat jenggot-jenggot ini dulu? Apa alasannya? Iya, siap. Mohon maaf secara jujur. Ini pun hasil pengarahan dari senior saya, seorang bintang 3 yang di Kompleks Laguna, tidak sudah sebut namanya. Di Gertos ini. Tolong Anda junior saya, tolong adik-adik teman-teman kamu pada saat jauhlah, tolong jangan waktunya tidur. Masya Allah. Jadi tidak sewenang-wenang memang, tidak boleh jam 1, jam 2. Kan Hamin 1 jam sebelum adzan maghrib kan. Jadi jauhlah itu ngetapin itu pada sore menjelang maghrib. Itu dinasihati, jangan waktu tidur. Yang kedua, pada saat jauhlah pakainya yang bersih, yang rapi. Maka wajar di saat saya datang berulang sampai 6 tahun. Karena apa? Kami ketua Masjid Al-Barkah di Kompleks Kadron. Dan datang ini orang itu banyaknya. Ini aliran apa ini? Saya takut kalau apa aliran sesat. Maka wajar. Jadi takut dulu mengusirnya dulu itu karena kecintaan kepada agama juga agama, rupanya. Cinta juga ketua masjid. Gak mungkin masyarakat nunjuk saya. Mohon maaf ya kalau kita dulu di Masjid Al-Barkah itu 5 komponen ya. Pertama kali adalah pengurus lama. Setelah pengurus RT dan RW ikut dilibatkan dalam pemilihan itu. Setelah itu langsung sesepuh-sesepuhnya itu. Sesepuh di kompleks itu harus diambil. Yang keempat adalah ibu-ibu majelis taklim ikut pemilihan juga ikut. Dan yang kelima jangan lupa remaja-remaja. Jadi tidak bisa sekarang. Semua pilih ya. Jadi dari 5 komponen itu untuk memilih. Ada salonnya agak salah ada 3 dulu A, B, C. Maka terpilihlah saya. Jadi sekali lagi maka wajar pada saat teman-teman saya ikut gini, kamu gak seakan anak kamu kau tinggal itu. Loh, saya pasukan PBB di Kamboja 9-10 bulan lebih ini. Meninggalkan anak istri? Tidak ada satupun terdengar di telinga saya.
kamu gak sayang anak, ninggalkan anak Mayor Giarto, kamu masih Mayor Giarto, kau tinggalkan anak ke Kamboja. Gak pernah ini baru ikhtikaf 3 hari di Masjid Al-Barkah di Komplek Halim, kamu gak sayang anak keluar 3 hari, kau tinggalkan Dulu anak 10 bulan, 10 bulan tenang aja. Nggak ada komplain. Gak ada komplain. Sekarang 3 hari, maka hari ini kan sungguh dan sungguh. Wasiat itu 3 wasiat. Pertama kali adalah Nabi. Bicara Nabi kan gak boleh sepotong-potong kan. Suro, siro, sariro. Sariro yang terakhir misalnya. Pikir Rasulullah. Umati, asolah. Jadi bukan yang lain, sholat. Dan diingatkan Nisa. Yang kedua, ulama terdahulu. 7 tahun ajari sholat anakmu. 9 tahun perintahkan sholat anakmu. 10 tahun gak sholat, tolong dipukul dengan kasih sayang. Dan dipukul sampai mati, dipukul sampai mati. Ayah saya polisi, mohon maaf nih. Saya taman kanak-kanak Katolik, SD Katolik, SMP Katolik. Tapi apabila maghrib masih di rumah, disamblek dengan penjalin rotan. Cedir, loncat, langgar. Nah sekarang suaminya lihat TV, istrinya lihat TV, anaknya main HP dan lihat TV. Ini fakta. Siapa yang salah? Jangan salahkan mereka. Aku yang salah karena belum mengetuk pintu ke rumahnya. Allah. Yang ketiga, ya ini wasiat apa? Sunan Kalijogo. Tidak saya tambah, tidak saya kekurangi. Sunan Kalijogo wong Jawa. Pak Sugiarto juga wong Jawa. Yen wis teko titi mangsane. Yen wis teko jamane kali ilang kedungi pasar ilang komandange. Wong wadon ilang wirange. Wong lanang ilang kawibawane. Enggal ngger topo lelono jajah desa Minangkori suwene 4 sasi ngger aja pati-pati bali kowe sebelum dapat pangsir sang yang nggo senjata kalimo soto syahadat. Saya ulangi lagi, penting ini, penting itu syairnya Sunan Kalijaga ya. Dasar 4 bulan ini yang penting ini, karena banyak rekan-rekan kami AD, AL, AU, polisi, apa dasar kamu 4 bulan kamu ngarang-ngarang aja. Yen wis teko titi mangsane. Artinya? Yen wis teko pada suatu saat tiba waktunya. Iya. Yen wis teko titi mangsane. Yen wis teko titi mangsane. Yen wis teko zaman tiba. Kali ilang gedunge. Agama sudah tidak pada dasar Al-Qur'an dan hadis. Sudah enggak ada. Sudah enggak gitu. Ilang gedunge, pasar ilang komandange. Pasar nggak ada ribut lagi di pasar. Tidak ada lagi. Assalamualaikum tidak ada. Apalagi salaman. Loh saya dulu masuk SD, SMP kelas 1 itu disuruh belanja. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam nak. Mbah diutus ibu beli belanja 5.000 ini kemiri, berambang merah dan bawang merah, berambang merah dan lombok merah. Setelah selesai ini langsung salaman. Assalamualaikum Mbah. Sudah tidak ada lagi sekarang. Hilang itu. Tinggal masuk mall. Bawa keranjang, masukkan sodokan kepala bendaharanya 90.000 Pak Haji, 100.000 kembali 10. Gak lagi assalamualaikum, langsung masuk mobil. Hilang komandangnya. Hilang komandangnya. Wong wadon hilang wirange. Perempuan hilang malunya. Ya, dia berpakaian tapi telanjang, tidak pakai tutup aurat. Tutup aurat itu bukan perintahnya Haji Anton Barul Alam, mohon maaf. Komisaris Jenderal Anton Barul Alam pada saat Irjen Kapolda Jawa Timur. Hei Polwan, aku amirmu. Kuperintahkan kamu dari rumah menuju sini tutup aurat kamu, tutup aurat. Bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhitung 1 Juli 2016. 2000 hari Jumat. Kowal wanita udara, PNS semua berhijab. Pakai ya muslim tentunya, pakai hijab. Masya Allah, pahalanya tahu nggak? Ngalir ke Pak Haji Anton Barul Alam sampai kiamat, ngalir terus. Masya Allah. Apa kamu tidak agama? Mohon maaf yang perintah? Bukan. Apa rektor IAIN untuk? Enggak. Jenderal polisi yang nanti kita undang beliau juga nanti insya Allah ya di acara ini. Beliau akabri polisi, akabri udara. Loh, akabri yang mana kok bisa begitu? Akabri yang sudah ikut 3 hari. Bukan IAIN Anton. Anton bukan masuk pondok pesantren. Ikut 3 hari, berubahlah pikiran. 3 hari ini ngapain sih di masjid ini, Pak? Itulah yang 3 hari masa banyak orang nggak bertanya. Orangnya belum ngalami, aduh jangan-jangan aku suruh baca, jangan-jangan aku, aduh jangan-jangan. Ikutlah 3 hari, pasti kepingin 40 hari. Sudah 40 hari, ya kepingin 4 bulan. Cicipin aja lah.
sama dengan pada saat umroh, gembira, bahagia, tolong dicicipin. Wong lanang kilang kawi bawa nih, sudah tidak mau nasihati istrinya, anak-anaknya, wah gak nurut semua. Enggal, topo lelono. Jalan-jalan. Jalan bergerak, Top bergerak. tapi jalan-jalan. Lelono. Lelono, topo lelono. Jadi bukan dikir terus di Halim, dikir terus di Jari Sampurno, dikir di Keranggan terus, dikir terus, topo lelono. Bertapa jalan-jalan. Jajah deso milangkori suwene patang sasi. Lamanya 4 bulan. Jajah deso milangkori maksudnya datangi desa-desa dan ngajak desa-desa. Jadi maka alhamdulillah mudah-mudahan dengan ulama Ustadz Somad, saya bukan dai, saya penceramah agama, ilmuku di luar negeri Arab sana, ku sampaikan itu agama. Yang dai itu loh, yang dari kampung ke kampung jalan kaki itu loh, dari gunung-gunung itu dai. Waduh, seneng saya mendengar ucapan itu. Ini Pak Abdul Somad ini, mudah-mudahan beliau dengar. Dia lagi live sekarang juga. Live, mudah-mudahan. Kemarin kita live di sana. Aku bukan dai. Kan aku penceramah sudah penuh semua, langsung saya bicara. Aduh ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Satu yang terakhir sebelum bubar. Apa bedanya ahli ibadah dan ahli dakwah? Ahli ibadah sudah haji, sudah umroh. Puasa Senin Kemis, malam tahajud, setiap sholat waktu di depan. Begitu ditanyai, kakakmu mana? Pangdam di Ponorogo sana. Adikmu? Dokter yang terkenal Surabaya. Anakmu? Calon-calon jenderal. Tetanggamu? Ngapain ngurusi tetangga? Ditanya tetangganya, ngapain? Lu gue. Lu gue. Ditanya tetangganya, ngapain ngurusi tetangga? Ini ahli ibadah. Meninggal, mati sain. Tutup bukunya, tutup mereka tutup malam gak tahajud, ditutup. Tapi ahli dakwah seperti beliau ini ngajak, sudah mati di dalam kubur. Yang diajak langsung berangkat haji, dapat pahala haji. Takbir. Masya Allah. Begitu ngajak tetangganya nggak pernah sholat, begitu sholat haji langsung 3 bulan berangkat umroh, dapat pahala umroh. Umul fardu. Ini mengalir terus sampai kiamat. Maka yang kowal, wara yang pakai jilbab itu kuwabe ngalir ke Haji Anton Balul Alam, akabri, polisi yang sudah ikut iktikaf 3 hari. Saya pernah dengar cerita dari Mas Syekh, Pak Jenderal. Beliau tanya sama jamaah, anybody know who's Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu an? Dibayar pakai bahasa Inggris. Ada yang kenal dengan Tufail Ad-Dawsi? Senyap masjid, ada yang kenal. Masya Allah. Anybody who knows the Abu Hurairah radhiyallahu an? Semua angkat tangan. Abu Hurairah masyhur, alim, merawikan 5.000 hadis. Tapi kata ulama tadi, meskipun kalian tidak mengenal siapa Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu an, tapi semua ulama sepakat surganya Tufail Ad-Dawsi di atas surganya Abu Hurairah. Kenapa? Yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu an. Maka dakwah tidak perlu ilmu. Loh, Pak Kianto jangan macam ini. Dakwah diperlukan keyakinan sempurna. Keyakinan. Apa contohnya? Abu Bakar hari ini masuk Islam. Langsung dakwah. Langsung ngajak 4 orang. Besok langsung 5 orang lagi. Gak belajar ngaji dulu. Aku tak belajar sholat. Hari ini masuk Islam, ngajak 4 orang. Besoknya ngajak 5 orang hadirin. Ini menunjukkan bahwa dakwah ngajak. Ayo nonton bola. Sampaikan walaupun 1 ayat. Ayo nonton bola. Gak perlu aku jagoan bola. Kalau ayo main bola, aku harus pintar. Inilah namanya dakwah ngajak. Bukan ngajar ya. Bukan ngajar. Kalau ngajar sekarang aturannya jadi ngajar S1 harus S2. Yang ngajar S2 harus doktor S3. Ini aturan ini. Maka bukan dakwah ini hanya ngajak, mengingatkan, maka jangan sangat tersinggung. Subhanallah. Jadi sahabat sekalian, beliau awalnya dulu bapak kita, ayah kita ini, orang tua kita Pak Jenderal Sugiarto mengusir-ngusir jamaah tabligh yang datang mengajak beliau, yang datang silaturahmi ke masjid-masjid beliau, bukan karena kebencian, tapi karena khawatir ini sesat. Jadi dia mengusir dulu tuh, kalau kata guru kita, mengusir jamaah, orang yang mengusir jamaah karena dia menjaga agama. Ya, karena kekhawatiran dan kebodohan dia waktu itu, dia dapat pahala. Dia mengusir karena Allah. Dia nggak mau masjidnya kotor, dia nggak mau masjidnya ini semua ada paham-paham sesat datang. Nah, informasi datang nggak benar kan. Nah, jadi kita yang bergerak ya, kita sabar. Ketika ada orang usir, sabar, karena kita nggak pernah tahu ya, Abu Bakar radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu yang mengasah pedangnya hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi katakan, kalau ada nabi setelah aku, Umar lah nabinya. Saya memandang Pak Jenderal Sugiarto itu terbayang sosok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Nah, terbaring di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Jenderal istiqamah terus dalam dakwah. Dan juga beliau didapat
kalau kata bahasa umumnya karma. Oh, karma. Dulu suka ngusir jamaah, beliau ikut dakwah, beliau pun diusir. Yang ngusir siapa itu ceritanya itu? Masya Allah. Babinsa yang ada di Sukabumi, contohnya adalah seksinya adalah Kolonel Edi dan Ngaus Bukom Bahri, Pak Bahri. Kurang ajar siapa yang nurut aku, Babinsanya. Sudah lapor SD, mana KTP-nya? Jadi ngotot KTP-nya mana? Keluarkan cepat. Pakai sorban, pakai gamis, sudah nggak tahu nih jenderal kan? Keluarkan KTP-mu mana? Maka saya karena sedikit saya Anda Letnan Kolonel Edi, sekarang udah Kolonel, Pak Edi tolong keluarkan. Dimintai KTP kok langsung tak ke temannya. Begitu teman saya Pak Edi menyerahkan gini, KTA-nya kan Letnan Kolonel. Siap komandan, siap kan. Yang kau bentak-bentak itu jenderal Marskal pertama dia kau bantah. Maka aduh ampun, jangan aku dulu juga seperti Anda 6 tahun sambil aku meneteskan air mata, saya menangis pada saat itu, pada saat dimarahi oleh Babinsa yang kopral tadi, aku nangis meneteskan air mata, teringat pada saat yang ngusur 6 tahun. Inilah hadirin kami hormati. Maka karena dosa yang begitu banyak itu saya, maka sekarang kalau beliau keliling kemarin Malaysia ketemu lagi, India Pakistan ketemu lagi di sini hadirin. Dasar untuk keluar tadi lah, keluar 4 bulan tadi bukan ngarang-ngarang. Yang wis teko ini mangsa nih, yang wis teko zaman nih, kali ilang gedulungi pasan yang ngomong wadon ilang wirangi, wong lanang ilang kawibawane, enggal topo lelono. Jajah desa Melangkori suwene patang sasi ngger ojo pati-pati Bali kuwi sebelum dapat uang sirisan nggo senjata keling soto. Inilah dasar dakwah. Maka saya berani di Mabes TNI menyampaikan, di Mabes Angkatan Laut juga menyampaikan, seandainya Wali Songo tidak datang ke Jawa. Ini pas kasalnya Pak Suparno ya. Khotib Jumat ini. Seandainya Wali Songo tidak datang ke Jawa, apa agama NKRI? Hindu dan Buddha. Loh, dan animisme dan sebagainya, pokoknya bukan Islam lah. Apa contohnya? Satu pun Wali Songo tidak ada yang ke Bali, tidak ada yang ke Lombok. Kalau sekarang banyak masjid karena kedatangan orang Madura, orang Jawa yang se-Islamnya, sekarang banyak yang Islam karena kedatangan. Maka sekali lagi hadirin, saya tidak ngarang-ngarang yang sambil meneteskan air mata Allah. Haji Wada adalah haji yang terakhir Nabi besar Muhammad khotib Jumat. Khotib Jumat terakhir disampaikan pada saat ini, setelah kita sholat Jumat, tunggu sebentar, aku ada beri pengarang apa ada 3 poin. Yang pertama adalah 124.000 di hadapan. Apakah Islam sudah aku sampaikan padamu, baik itu wahyu melalui malaikat Jibril maupun tentang sholat aku dipanggil Aus sendiri langsung. Semua sudahkah serempak mengangkat tangannya, ya Rasulullah, sudah ya sudah. Yang kedua, poin yang kedua, ya Allah saksikanlah bahwa Islam yang aku sampaikan kepada 124. Ya ini poin yang ketiga, ini yang penting, yang ketiga ini. Sampaikan kepada yang belum datang, ya mbah-mbah panjenengan, waring-waring pangga, ulama-ulama, berada di orang dulu katanya yang berangkat haji itu hampir 10 bulan sampai 1 tahun, itu berangkatnya aja, karena kapalnya kecil. Sekarang yang naik pesawat sih sampai 1 hari. Dulu naik kapal laut, berangkat daftar tahun ini langsung sampai tahun itu juga tahun depan. Sekarang pakai pesawat, daftar sekarang berangkat 20 tahun lagi. Masya Allah. Sampai 20 tahun lagi. Hilang barokah. Sampaikan inilah dakwah. Jadi namanya para sahabat tadi langsung menyebar seluruh alam. Menyebar. Hanya yang tertinggal 10.000 aja Mekah Madinah, 114.000 dicari di Mekah tidak ada, Madinah tidak ada. Dakwah. Saya pernah pengalaman juga Pak Jenderal. Masya Allah. Saya lagi keluar 3 hari di Bali. Masya Allah. Di Bali itu kami lagi gerak di markasnya Raider tentara kan. Nah, di Raider di Bali, ya, dekat airport Ngurah Rai itu. Iya. Di hari ketiga ini kami habis musyawarah pagi, habis sholat subuh di Bayan kan. Kita nunggu jemputan, kita udah mau pulang. Masya Allah. Kita udah mau pulang. Tiba-tiba datang 1 orang tentara, bawa senapannya dia. Masya Allah. Dia berteriak, dia bilang, saya hitung sampai 10. Kan? Kalau kalian tidak keluar, saya tembak semua nih. Masya Allah. Saya bilang sudah tembak. Apa diam kalian? Karena saya lihat dari pagi itu dia udah lari 10 kali lupa lapang, udah berkeringat, udah push up, mungkin udah kena tampar sama komandannya semuanya kan. Ini kita lagi makan-makan ngopi-ngopi di masjid. Dia bilang pemalas kalian semua nih katanya. Marah-marah. Saya bilang Pak, mohon maaf Pak, kami lagi nunggu jemputan. Nah, sekarang angkat.
Kami Pak angkat barang-barang supaya nangis-nangis Pak itu. Takut mau Bang jangan tembak Bang. Saya hitung 9 katanya. 8. Kami akhirnya berdiri di pinggir jalan. Jamaah semua duduk di pinggir jalan nungguin jemputan. Sudah saya bilang ya Allah, ini ujian dari dakwah. Dulu Nabi dilempar batu, kita baru diusir kayak gini, baru diancam kayak gitu kan. Selesai. Berapa bulan kemudian ada istimewa di Lombok. Istimewa saya ke Lombok, tiba-tiba ada satu orang peluk saya. Masya Allah. Dia peluk, dia menangis sejadi-jadinya. Dia peluk saya. Ya Allah. Terus dia bilang, saya siapa orang saya nggak kenal. Karena wajah dia udah berubah. Karena dulu dia masih belum sholat kan, tapi dia bilang, Ustaz, masih ingat nggak Ustaz? Siapa kamu? Dia bilang, disebut nama dia waktu itu, saya ingat, Mas No apa siapa namanya. Dia bilang, yang menembak Ustadz itu. Masya Allah. Saya bilang, siapa menangis? Saya bilang, kenapa Bang di sini Bang? Saya dipindahkan habis itu Bang. Saya dipindah tugas kan habis itu. Kemudian di sini saya ikut 3 hari. Saya dari dulu berbulan-bulan cari nomor telepon abang meminta maaf. Masya Allah. Ternyata benar ketika kita disusahkan dalam dakwah, ketika kita dizalimi, diusir, diludahin, saya pernah diludahin juga. Wah, pokoknya semua romantika dinamika dakwahnya ada lah terasa Pak Jenderal. Ya, saya dari tahun 2001 mulai kenal dakwah ini kan, dan mulai aktif totalnya itu ya. Saya berangkat 4 bulan itu 2003 atau 2004 bulan. Subhanallah. Saya bisa pahami, ketika kita dizalimi dalam dakwah, itulah saat terindah untuk berdoa. Jadi saya mendengar bayannya Syekh Abdul Wahab di Bangladesh, dia katakan begini Pak Jenderal, ketika kamu disusahkan dalam dakwah, ketika kamu sakit, ketika kamu keluar jalan Allah, doa yang paling aku khawatirkan adalah doa minta sembuh. Saya bingung, kenapa doa yang dikhawatirkan? Karena saat itulah saat terindah untuk doa minta hidayah. Ketika orang berkeringat, diusir, diludahin, mau diancam, mau dipukul, kadang-kadang kita jamaah dipukul. Gak boleh doa jelek. Jangan doa jelek. Jangan doa jelek. Doa minta sembuhnya nggak di. Masya Allah. Ini ibaratkan Allah Taala bagi kita satu martil besar. Kata Allah, kau pukul apa sih yang kau mau. Ada batu besar di dalamnya berlian. Betul. Malah kita pukulkan itu martil ke ini, ke mana, ke telur. Jadi ketika orang khuruj fisabilillah, orang berjuang fisabilillah, dia berdakwah, kemudian dia disusahkan, setelah itu dia berdoa cuma minta dunia, dia berdoa cuma minta sembuh, minta ya Allah, masalah-masalah dunia saja. Itu seperti orang yang memecahkan telur dengan martil. Nah, itulah saat itu. Jadi waktu memang diusir itu Pak Jenderal, saya doa ya Allah, beri hidayah orang ini ya Allah. Beri hidayah orang ini ya Allah. Diarahkan itu senapan panjang laras itu ke kepala kami masing-masing. Saya hitung. Kami itu kucar-kacir, angkat kompor, angkat ini semua kan, duduk pinggir jalan. Subhanallah. Jadi romantika dinamika dakwah inilah ternyata betul susah payahnya kita dalam berdakwah di dunia akan menjadi cerita indah nanti di surga. Jangankan di surga, di dunia pun jadi cerita indah. Dan kenikmatan seorang dai ini ternyata sahabat sekalian, ketika dia melihat orang yang dia ajak berubah. Seperti seorang petani yang menanam pohon, kemudian pohon tadi tumbuh, kemudian rindang dan berbuah. Ingat, jangan pernah remehkan satu biji mangga. Di balik satu biji mangga tersimpan berjuta-juta mangga. Nah, itu Pak Jenderal. Kita tanam satu biji mangga lalu kita mati. Tahu dia tumbuh, ada 1000 mangga pun ditanam lagi. Akhirnya muncul berjuta-juta mangga. Masya Allah. Jadi begitu Pak Jenderal, Masya Allah. Maka yang belum ikut 3 hari, tolong dicicipin. Pak, saya pun juga ikut kakak ipar saya, tolong ikut 3 hari, Kak, bisa cukup sekali aja selama seumur hidup, sekali aja 3 kali, setelah itu gak usah. Masya Allah, betapa menghidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kami hanya menghimbau kepada panjenengan yang belum itu, cicipin 3 hari, jangan berkomentar tentang jamaah tabligh sebelum itu 3 hari. Sekali lagi, jangan berkomentar tentang jamaah tabligh itu begini sebelum ikut 3 hari. Belum pernah makan durian, kok cerita tentang durian, berarti pembohong besar. Belum makan durian montong Bangkok, belum pernah makan Petruk Medan, belum makan durian Pontianak, tapi cerita tentang durian, pembohong besar. Begitupun juga belum pernah ikut 3 hari kok jamaah tabligh. Nah, kemarin begitu ada informasi dari anak keluarga dari Raja Malaysia mengusul saya langsung ke telepon ke Malaysia, Ustadz Patoni. Itu bukan anggota raja, itu hanya anak remaja saja yang sakit hati dengan jamaah tabligh. Jangan-jangan pun sakit hatinya mungkin diajak berapa kali nggak mau langsung marah. Nah, nggak tahu. Jadi ada orang-orang yang hasad hatinya. Hasad tahu. Pak Jenderal, saya memahami ya.
orang-orang yang bersih hatinya melihat jamaah, bersih hatinya. Tidak ada alasan membenci jamaah. Jamaah datang nggak minta upah. Jamaah datang dengan keikhlasan. Dia nggak memperkenalkan aku jenderal, aku artis. Yasin 21. Ikutilah. Bismillah. Ittabi'u malah alukum ajru wa humutadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan. upah. Tidak minta upah. Tidak minta isi nyamplung. Tidak minta jemputan. Tidak minta makan. Masuk kurang apa lagi? Ya. Kalau panjenengan nggak percaya, mohon maaf ini. Surat Yasin 21. Hanya mereka lah orang-orang yang Allah beri hidayah. Lihat dia itulah. Jangan. Ikutilah pada orang yang tidak minta balasan. Yasin 21, tolong dibuka Yasin 21. Ini yang saya meneteskan air mata. Pantasan selaku 6 tahun betapa besar dosa aku ngusir jamaah tabligh itu. Maka sekarang ini bagaimana cara upayanya? 40 hari 3 kali. 4 bulan sekali. 3 kali mungkin. Berapa bulan lagi kita habis ini? Insya Allah. Ajak master juga, Umi ajak master Jangan juga. lupa 8, 9, 10 November. Hari-hari pahlawan. Mohon dengan hormat yang mendengarkan ini. 8, 9, 10 November di Yogyakarta di Masjid Agung Kauman di Yogyakarta. Insya Allah lebih 50 jenderal yang pensiunan ke sana sudah diasis oleh Hamengkubuwono ke-10, diasis oleh Gus. Napatilas Jenderal Sudirman ya. Mudah-mudahan Pak Gatot sudah dulu 2018 1 Oktober hadir Pak Gatot. 1 Oktober mudah-mudahan Pak Gatot juga dengar ini. Mudah-mudahan sudah kami janji 8, 9, 10 Napatilas Jenderal Sudirman berangkat 10 November hari pahlawan. Berpindah dari masjid ke masjid. Masjid ke masjid. Oke guys, sahabat sekalian, ini nikmat dan sudah menjadi fitrahnya manusia. Kalau dia merasakan nikmat, dia pasti bercerita. Alhamdulillah. Itu Pak Jenderal ya. Amin. Jadi kalau orang dia stay di satu hotel bintang 5 yang indah di Bali. Dia guling-guling di bawahnya ternyata ada kolam renangnya langsung. Dari kamar tidurnya. Dia langsung gitu videoin, dia foto, kirim ke temannya. Kasih tahu, "Bro, kamu tahu gak aku tinggal di hotel ini bagus banget. Dia terbaik. Kalau kau ke Bali, kau harus tinggal di hotel ini." Dan itu manusia ini suka menceritakan kenikmatan yang dia rasakan. Itu fitrah manusia. Kalau kita makan di satu restoran, enak restorannya, pasti kita cerita ke orang. Kalau kamu pergi ke Cibubur, ada restoran enak, kamu makan di sana. Hari ini saya dengan orang tua saya, ayahanda saya di sini, Pak Jenderal Sugiarto, telah merasakan nikmatnya bagaimana khuruj fisabilillah. Nikmatnya kita keluar jalan Allah, mendatangi umat dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Tidak ada perkara yang lebih nikmat dari ini. Kalau kalian ingin merasakan nikmatnya, coba, betul-betul coba. Ini nikmat luar biasa. Rugi besar. Hampir semua orang yang dulunya sinis, benci, dan dia mendapatkan berita-berita hoax tentang jamaah, tentang ini semua macam-macam fitnahan. Apalagi sekarang di zaman ujian iman pandemi ini, sekarang jamaah difitnah penyebar corona lah, macam-macam lah, difitnah positif corona lah. Padahal di Masjid Jami Kebun Jeruk semua sehat, alhamdulillah. Seleksi yang kedua, tes yang kedua clear, tidak ada clear semua. Tapi saya luar biasa, saya kan telepon markas, saya minta izin sama orang tua kita, Amir kita, Pak Cecep Firdaus. Apa jawaban beliau? Jangan dibalas, masa jangan diluruskan, jangan dibantah. Kita fokus dakwah saja. Yang penting kita sehat. Ketika kita dizolimi, saat terindah itu berdoa hidayah, doa hidayah. Jangan sampai kita bantah, nanti orangnya kemudian sakit hati, kemudian buat fitnah lagi. Akhirnya kita susah. Kita bantah lagi, dia bantah lagi, akhirnya kapan dakwahnya? Subhanallah. Jadi sama sekalian ingat, ketika kalian menzalimi seseorang dan orang itu diam, dia tak membalas, dia sujud, dia mengadu kepada Allah, kalian dalam bahaya. Nah, dua saja. Kalau Allah tak bagi hidayah, Allah akan hancurkan kalian sehancur-hancurnya. Saya Didi Sulaiman, ini Pak Jenderal Marsikal Sugiarto. Marsikal pertama Sugiarto yang notabene pernah mengajak Sekjen Kuantanas, Letnan Jenderal TNI Junianto Harun senior saya 1976, datingnya Pak Amiruddin. Begitu ikut 3 hari, langsung niat berangkat umroh semuanya. Menantunya, anaknya, istrinya, semua diajak. Setelah itu pulang dari umroh, mewakafkan 3 lokasi untuk pesantren. Setelah itu keluar 40 hari hadirin. Keluar 40 hari, baru ikut 3 hari. Langsung 40 hari. Kemana? Malaysia, Thailand, Malaysia. Begitu saya mau berangkat ke Bangladesh, ya tuh, boleh aku tidur di Petaling itu. Oh silakan. Ya tuh, lihat mata saya pulang. Setelah kita 40 hari, India, Pakistan, Bangladesh, menuju langsung umroh 4 hari dengan hari Pak Arif Rahmat. Itu saya pulang, subuh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi meninggalnya di
di pangkuan istrinya seperti Rasulullah meninggal. Illallah. Mana mau? Itulah kejayaan. Pak Jenderal, mohon maaf, nih baterai handphone saya tinggal 5%. Amin. Ingat, yang penting husnul khatimah. Saya doakan kalian semua meninggal dengan la ilaha illallah. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.